Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai penelitian tindakan kelas ataupun PTK. Nah, di sini ada pengertian penelitian tindakan kelas yang dimana penelitian yang dilakukan di dalam kelas menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar diperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Menurut Suharjono, yaitu penelitian tindakan kelas adalah penelitian tindakan yang dilakukan di kelas dengan tujuan memperbaiki atau meningkatkan mutu praktik pembelajaran. Nah, kemudian di sini ada tujuan penelitian tindakan kelas. Yang pertama ada memperbaiki pola mengajar guru, yang kedua ada memperbaiki perilaku peserta didik, yang ketiga ada meningkatkan dan memperbaiki praktik pembelajaran, yang keempat mengubah kerangka kerja guru dalam mengajar sehingga terjadi peningkatan layanan profesional guru. Yang selanjutnya manfaat penelitian tindakan kelas. Yang pertama ada meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran di kelas. Yang kedua mengembangkan kinerja profesionalisme guru. Yang ketiga melatih guru untuk menjadi problem solving andal. Yang keempat melatih kreativitas guru. Yang kelima menumbuhkan rasa percaya diri guru. Yang keenam meningkatkan kualitas suatu instansi sekolah. Nah, siklus penelitian tindakan kelas pada dasarnya penelitian tindakan kelas dilakukan melalui beberapa siklus atau pengulangan siklus. Setiap siklus yang mengacu pada metode PTK yang dijelaskan sebelumnya, yaitu terdiri dari 4 tahap sebagai berikut. Yang pertama ada tahap perencanaan, yang kedua ada tahap pelaksanaan, yang ketiga ada tahap pengamatan, dan yang terakhir ada tahap refleksi. Nah, yang dimana tahap perencanaan ini peneliti harus mempersiapkan dengan matang konsep penelitian yang akan dijalankan, misalnya rencana pembelajaran beserta instrumennya. Yang kedua, tahap pelaksanaan, yaitu tahap penting sebagai penentu keberhasilan penelitian. Pada tahap inilah kita akan mengeksekusi rencana yang telah kita buat. Pada tahap ini kita harus mengajar dengan baik dan apa adanya. Artinya jangan terlihat tegang dan seolah-olah terpaksa. Yang ketiga, tahap pengamatan. Pada tahap pengamatan ada 2 hal yang harus kita amati, yaitu kegiatan belajar siswa dan kegiatan mengajar kita. Kegiatan belajar siswa bisa kita pantau selama proses pembelajaran berlangsung. Sementara itu, kegiatan kita bisa dipantau oleh orang lain, yaitu kolaborator, misalnya teman sesama guru. Nah, yang terakhir ada tahap refleksi. Tahap ini bisa berupa diskusi antara kita dan kolaborator. Diskusi bertujuan untuk membagikan hasil pengamatan kolaborator terhadap kinerja kita di kelas. Nah, kemudian contoh penelitian tindakan kelas ini, salah satu keberhasilan guru dalam mengajar siswa bisa dilihat melalui nilai. Semakin banyak siswa yang melampaui KKM, semakin besar tingkat keberhasilan guru dalam mengajar. Hal itu berlaku untuk semua mata pelajaran. Adapun contoh PTK yang akan saya jelaskan sedikit. Misalnya, guru A mengampu mata pelajaran matematika di SMP B kelas 7. Dari hasil penilaian selama tengah semester, rata-rata perolehan nilai matematika di kelas 7C hanya 6,
Sementara itu, KKM yang diharapkan adalah 7,5. Dari 30 siswa kelas 7C, hanya 5 anak yang berhasil mendapatkan nilai di atas 7,5. Nah, dari kondisi ini tentu terjadi kesenjangan antara harapan guru dan kenyataan. Sebagai guru yang mengampu mata pelajaran terkait, Guru A tidak bisa tinggal diam. Guru A harus melakukan berbagai tindakan untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa di kelas 7C. Tindakan itu bisa berupa penerapan media pembelajaran seperti visualisasi, permainan, alat peraga, dan sebagainya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai perbedaan antara PTK, penelitian kualitatif, dan penelitian kuantitatif. Nah, jadi kalau terutama di bab 3-nya. Kalau di PTK itu dia ada yang namanya setting penelitian. Nah, setting penelitian ini setting penelitian. Nah, pada bagian ini terdiri dari tempat, waktu, dan siklus penelitian. Nah, sedangkan di penelitian kualitatif itu ada pendekatan penelitian yang dimana kita menjelaskan pendekatan apa yang kita gunakan pada penelitian tersebut. Nah, di bab 3 itu terdapat lokasi penelitian, tempat penelitian, objek penelitian, subjek penelitian. Kualitatif itu ada namanya rancangan penelitian, yang dimana rancangan penelitian ini diartikan sebagai strategi mengatur langkah-langkah latar belakang penelitian agar memperoleh data yang valid sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuannya. Nah, di dalam bab 3 kuantitatif ini hampir sama isinya dengan penelitian kualitatif, yang mencakup lokasi, tempat penelitian, waktu penelitian, sampel seperti itu. Kalau dia di penelitian kuantitatif, responden ataupun orang yang akan kita teliti itu namanya sampel, sedangkan di penelitian kualitatif itu namanya subjek penelitian. Nah, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.